amalu biniat itu hadis mutawatir belum? Dikatakan, sudah belum? Ada berapa di perawinya? Jadi hadis mutawatir itu hadis yang berurutan dari jalurnya, perawinya itu banyak loh. Maksudnya gini, biasanya kan hadis itu perawinya cuma 1, 2, 3. Misal ini hadis satu hadis ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini, tapi perawinya banyak. Abu Bakar mengatakan seperti itu, bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Umar begitu pun, Ali dan sebagainya. Nanti ini ke bawah lagi, ke bawah sampai misal Imam Bukhari, Imam Tirmidzi. Jadi perawinya itu lebih dari 5, minimal 5. Itu pendapat Asbabus Syafi'i, itu paling sedikit 5. Kalau pendapat ulama-ulama itu paling sedikit ada yang mengatakan 20-40 orang itu dikatakan hadis mutawatir. Itu syarat dan jumlahnya ya segitu kalau emang dikatakan, karena hadis mutawatir nanti hadis itu sudah sanadnya itu sudah jelas. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya hadis itu berdusta, karena kalau perawinya kurang dari 5 orang nanti bisa dikatakan untuk berdusta. Paham nggak maksudnya? Jadi maksud dari berdusta itu perubahan di dalam hadis itu. Kalau yang merawikan itu kurang dari 5 orang, itu nanti bisa dirubah. Paham nggak? Jadi misal hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhatun. Nah, itu yang mengatakan kalau lebih kurang dari 5 orang itu bisa dirubah bahasanya. Misal Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, tapi perawinya itu merubah. Nah, itu nanti malah menjadi hadis yang maudu. Jadi syaratnya itu ketika mutawatir dalam pendapat Asbabus Syafi'i itu minimal 5 orang disamakan dengan gelar ulul azmi. Tapi pendapat ulama ijma para ulama itu sepakat bahwasanya ada yang mengatakan 40 dan juga 20 orang. Itu perawinya. Jadi kalau perawinya yang meriwayatkan atau yang bukan masih di angka 1, 2, 3 itu nanti bisa dikatakan hadis ahad. Jadi kalau hadis dilihat dari segi kuantitas itu ada 2. Apa? Hadis mutawatir dan hadis ahad. Oke, lanjut. Nah, ini hadis mutawatir itu dibagi menjadi 2, secara makna dan lafzi atau lafaz. Jadi kalau secara lafaz itu kelihatan ya. Bentar. Kelihatan nggak? Jadi hadis mutawatir lafzi itu hadis yang merupakan hadis yang sesuai dengan lafaz perawinya, baik menggunakan lafaz yang sama maupun lafaz yang memiliki makna yang sama. Contohnya itu, man kadzdzaba ala mu'tamadan falyatubu ma'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendak ia bersiap-siap menduduki tempat duduknya di neraka. Jadi kalau hadis lafzi ini secara lafaz dan maknanya, kalau maknawi itu maknanya saja, tapi lafaznya yang berbeda. Paham nggak? Jadi kalau lafzi ini dilihat dari lafaz dan makna. Lafaz dan makna. Kalau maknawi ini lafaznya yang beda, lafaznya ini beda, tapi maknanya sama. Tuh, ini perbedaannya. Kalau ini lafaznya itu berbeda, jadi nggak menggunakan lafaz, tapi maknanya yang sama. Jadi mutawatir itu dibagi menjadi 2, lafzi dan maknawi. Kalau maknawi itu apa di sini? Coba baca, kelihatan nggak sih? Kelihatan?
Coba. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba hadir, baca. Yang hadisnya. Ya. Nah, coba. Ada sana Muhammad bin Basharin. Ada sana Yahya Abi Adi An kelihatan ya? Nah. An Saidi nggak kelihatan. Ini kalau dibesarin Unsni Maliki qala kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'aihi illa fi istiqai wa innahu yarfa'u hatta buru bayadu ibtai. Nah, jadi kalau mutawatir ini perawinya nih loh, hadasana Muhammadnya Ibni Basrar, hadasana Yahya wa Ibnu Abi Adi. Jadi perawinya itu lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi minimal kalau dalam ahwal sabi itu 5 yang meriwayatkan. Jadi berita itu terdengar langsung oleh para sahabat yang dimana dilihat langsung oleh panca indera dan didengar dengan pendengaran. Bahkan Nabi mengucapkan seperti itu dan melakukan itu ketika syaratnya perawi itu harus seperti itu, dikatakan hadis mutawatir. Jadi kalau 1 orang aja yang meriwayatkan itu tidak dikatakan mutawatir karena bisa berdusta. Bahwasanya Nabi tidak mengatakan seperti itu, tapi membawa nama Nabi Muhammad SAW ada sana Muhammad. Ini memang benar ini kalau secara ini para sahabat memang benar. Nabi tidak mengangkat kedua tangan dalam doa beliau kecuali dalam salat istisqa. Tahu nggak salat istisqa itu apa? Salat meminta hujan. Kecuali dalam salat istisqa. Dan beliau mengangkat kedua tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Nah, apakah kalau hadis ini tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mengangkat doa ketika sholat? Nabi Muhammad mengangkat tangannya ketika doa itu apa? Ketika sholat istisqa. Kalau doanya sholat wajib itu bagaimana berarti? Boleh apa enggak? Kalau lafzi tadi apa? Lafzi sama maknawi. Jadi dilihat dari maknanya, jangan cuma lafaznya. Kalau maknawi itu maknanya. Lafaz yang berbeda ketika maknanya seperti itu bisa disamakan. Misal ketika istisqa itu boleh mengangkat tangan Nabi Muhammad. Dia ketika berdoa sholat fardu ya boleh untuk mengangkat tangan. Gitu loh. Jadi kalau lafzi ini bukan cuma maknanya yang dilihat, tapi lafaznya. Tuh. Sampai sini paham nggak? Nggak maksudnya gimana? Coba kan dari mutawatir. Jadi mutawatir itu hadis yang urut jalurnya. Perawinya itu bukan hanya 1 orang. Misal Abu Hurairah, ke bawahnya nggak ada, gitu loh. Itu kalau dikatakan bukan. Kalau mutawatir, ya ini tadi misal Nabi Muhammad didengar oleh langsung Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tuh, satu ucapan di mana itu berbuah ibadah atau anjuran yang diperintahkan Nabi, ketika itu sebuah hadis, nah didengar langsung dan dilihat langsung oleh ketika para sahabat ini, nanti diriwayatkan ke bawah sampai misal Abu Bakar. Paham nggak? Itu namanya mutawatir. Jadi kalau kita itu nggak bisa dikatakan orang yang merawikan hadis. Karena apa? Bisa nggak kita dikatakan orang yang
bukan hadis? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena sama teman masih sering berdusta. Tuh. Lanjut. Ini kalau dikecilin ya nggak kelihatan yang. Kelihatan nggak? Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya 1, 2, 3, 4 dan belum mencapai derajat mutawatir. Jadi kalau hadis ahad itu perawinya itu belum mencapai hadis mutawatir. Gitu. Nah, enggak? Derajatnya ketika hadis ahad itu bisa dikatakan masih bisa berdusta. Walaupun misal hadis itu diriwayatkan 3 orang. Ketika hadis itu sahih, hasan, boleh untuk dijadikan hujah. Tapi belum dikatakan mutawatir. Maksudnya mutawatir itu hadis yang pasti atas kebenarannya gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau hadis itu diriwayatkan lebih dari 5 perawi, hadis itu sudah pasti kebenarannya bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu. Kalau perawinya kurang dari 5 orang, itu masih dikatakan hadis yang belum memenuhi syarat atau belum mencapai derajat mutawatir. Derajat mutawatir apa? Ya ketika perawinya itu sudah mencapai 5. Jadi kalau ahad itu ya, itu ketika misal hadisnya berbunyi apa? Coba siapa yang mau baca? Coba bentar. An Abdillah. Coba. Al-muslimu man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mana perawinya mana? Al-muslim. Hah? Abdullah. Berapa perawinya itu? 3. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wah, itu berapa perawinya? 3. Umar 3. Salam. Berarti 3. Salam. 3. Nabi Muhammad itu bukan termasuk perawi loh. Oh iya. 2. Berarti Perawi itu yang meriwayatkan atau yang bukan? Tuh. Berapa? Oh 1. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu. Anhuma itu merujuk mereka. Mereka itu berapa orang tadi? Kalau belajar bahasa Arab. Dua atau lebih, nggak sampai 5 kan? Nah, itu. Jadi kalau hadis ahad itu perawinya itu belum mencapai derajat mutawatir. Tuh. Jadi kalau hadis ahad itu mempunyai 2 macam, yang masyhur dan yang ghairu masyhur. Masyhur itu maksudnya apa? Ketika di kalangan masyarakat itu ulama, istihad para ulama itu mengatakan bahwasanya sepakat untuk dipergunakan. Walaupun hadisnya itu lemah, tetapi makna dari hadis tersebut itu baik. Misal apa? An-nadhafatu minal iman. Itu bukan hadis sahih. Bukan juga hadis mutawatir. Itu nggak bisa itu dikatakan mutawatir. An-nadhafatu minal iman itu. Karena masih lemah. Tapi makna dari hadis tersebut itu bagus. An-nadhafatu minal iman apa artinya? Yang kedua, hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur itu terbagi menjadi 2.